Kalau aku memikirkan keluargaku, aku menganggapnya normal. Kedua orang tua bekerja, meski aku memanggil ibuku dengan sebutan mama dan memanggil bapakku dengan ayah. Tapi selebihnya memang benar-benar wajar. Keluarga dengan satu putri, satu putra. Warna pagar rumah yang putih, dapur yang berdekatan dengan ruang makan. Selayaknya rumah keluarga lain. Kehidupan kami stabil dan mantap sampai suatu hari di bulan Januari. Bang, jadi air dulu dong. Tapi kalau yang mana mungkin air sport MU. Kalau sebelum sekarang masuk itu, air tidak masuk kamar dan tidur. Malah bagus itu. Ayah tidak ikut-ikutan berisik seperti kamu kalau nonton bola. Cool, cool. Ya udah, harus sama bola. Kamu yang berisik. Siaran nonton bola itu bikin hidup terbalik. Jam tidur di hari ini pakai melek. Nonton bola, makanya bangun siang. Jarang kemarin juga gak dini hari kok. Aku bangun pagi. Lah, dibangunin sama mama, iya kan, Mak? Bawa ke sana enak. Dan kerjakan sholatnya dulu. Dan kerjakan sholatnya dulu. Ya Pak. Justru pada saya yakin MU yang bakal menang. Makanya ya tinggal tidur. Pak koran. Lihat nih. Tuh, benar kan? Seperti ramalan ayah. Ramalan itu diomongin sebelum peristiwa terjadi ya. Bukan setelah di mulut koran baru bilang. Tuh, benar kan? Ayah tahu. Sekolah punya banyak kromosom ya. Orang yang punya kromosom seperti itu, kalau zodiaknya Sagittarius, akan mengalami saat-saat emas. Di mana pertandingan Birmingham dan MU dilakukan kemarin itu. Kemarin saya bilang sama mamamu, benar kan, Mak? Makan. Oke, berangkat dulu ya. Jadi supporter yang baik, jangan sedih banget. Iya, Mak. Kalau sejari sore kamu temani ayah, ya nggak tidur. Ingat gak? Tadi malam kan kamu malam nggak? Sekolah sampai mau subuh. Emang jam 11 kita nonton pameran komputer. Dan ayah sendiri pengusiran malam. Jangan terlalu semangat, Kalau bosan. Iya, Mak. Wah, mulai dari masalah nih. Biasanya aku pergi sampai subuh, ayah juga masih belum tidur. Lihat jadi orang tua kan nih. Kan baru jadian ya sama mantan cewek temannya sendiri, si Hun. Mereka masih di Manchester. Ayah ramal prestasinya mulai dari jenis kromosom hingga stadion garis lintang pertandingan. Emang cocok? Enggak. Coba, mana lihat dalamnya? Tapi yang nonton. Lihat dulu data pemain MU. Apa kamu mereka? Apa jadiannya? Perhatikan tembus
Mas, kopi mas. Mas, kamu kenapa mas? Mas, kamu kenapa? Mas, kamu kenapa mas? Mas, ayah kenapa ya? Kenapa kamu jadi kayak gini? Semula aku mengira keluargaku adalah orang-orang yang dekat denganku. Takkan pergi, tak mungkin lepas. Sewaktu aku kecil, aku merasa tak ingin tumbuh dan bertambah umur. Biarlah aku terus menjadi anak kecil, supaya aku masih bisa tetap duduk di pundak ayah. Sampai akhirnya, aku merasa itu tak mungkin. Aku tumbuh menjadi lebih besar, cukup besar, sampai setidaknya kini ayah tak bisa lagi menaruhku di pundaknya. Tapi seakan-akan aku masih bisa tetap duduk di pundaknya, ia masih tetap sayang kepada kami. Dan aku mungkin tak pernah mengira selama 11 tahun menjadi anak mama dan ayah, tak satu pun kesedihan yang bisa kami rasakan. Tapi bagaimana sebuah peristiwa selalu saja ada saat yang pertama, terutama ketika aku melihat mamaku. Apakah benar kesedihan ini juga dirasakan oleh mama? Bagaimana seminggu pertama melewati semua ini? Mama harap kamu sanggup melewatinya. Peristiwa ini bukanlah hal yang besar. Kita masih harus bernapas beberapa kali lagi. Sama seperti dekatkan yang lain.
Mama yakin kita bisa melewati semua ini. Kau tahu kenapa mama dan ayahmu tidak mengirim kamu dan ke rumah sakit saat kalian sakit? Karena mama yakin mama dan ayahmu masih jauh lebih sakti daripada dokter-dokter di rumah sakit itu. Bisa saja gas kerja mereka putih, selalu yakin menginginkan tablet-tablet dan infus saja. Tapi apakah rasa sayang mama dan ayahmu tidak jauh lebih berguna bagi kesembuhan kalian? Kau tahu apa yang ada dalam benak mama? Mama bersyukur punya kalian. So dia Nah, kalau kali ini sekolah tidak melakukan bola lagi. Kalau menjadi pelatih Manchester United, pasti sudah menyuruhnya mengajar sekolah minggu, bukan menjadi pemain bola. Tuh lihat, coba lagi kan? Nah, ayah kalah, ayah kalah. Dan Ayah kalah Ayah kalah mah 50.000 lagi untuk Bramatyo. Tuan Adi Pranoto berutang 50.000 kepada Raden Bramatyo. masih jauh lebih bagus. Bram menang. Ayah sih sudah tahu teorinya gagal, masih aja dipakai. Gimana ya? Masih tetap ngotot sama teori pertandingan dari garis bintang dan perhitungan zodiak. Masih jauh lebih bagus ayahmu dari pakai teori. Apa teorimu untuk melawan teori garis bintang ayahmu? Wah, teorinya mulai cari masalah nih. Zaman sekarang nggak perlu pakai teori mah, ayah saja yang ketinggalan zaman. Orang mau pertandingan bola itu gunakan insting, naluri. Lihat wajah mereka, tebak cara heading, sliding, lalu putuskan mereka jago apa belum. Bukan pakai teori ayah. Kamu lama-lama kayak Om Dudi, semuanya nggak pakai rasio, nggak pakai perhitungan, pakai naluri terus. Lain mah, ini masalah nonton bola, bukan masalah naluri tortor. Lagi pula meskipun mengandalkan naluri, dia bisa kayak Om juga toh. Hari-hari lihat saudara malam, meditasi, cari ilham, bulan nomor yang keluar. Ya yang mau hubungan sama dia juga sama edarnya. Ya yang mau hubungan sama dia juga sama edarnya. Loh mak, ayah mau dibawa kemana? Belum selesai nih nonton bolanya. Nanti biar Bram yang antar ayah ke kamar. Ya ayah, kita bukan teman lagi nih. Ingat ayah punya utang sama aku ya mak. Gol, gol. Wah, ayah. Wah, kok tahu gol. Mana tadi?
pagi begini, kamu ke kantor? Untuk gigi sarapan lalu sedikit makan enak. Enggak, kenapa cuma nih? Ayo kita saja. Rumah biar enak bersihin. Kebo, jangan cari enak. Aku juga mau temani ayah di teras. Pokoknya kamu ngepel sampai dapur. Setrika baju, kuras bak mandi sekalian. Malas amat jadi orang. Mama mau kemana? Mau ke tempat Om Yudi, Bram. Mau pinjam duit buat kontrol ayah. Ih, Kebo, jorok tahu. Tuh, jatuh ke lantai kan. Pokoknya kamu ngepel di sarapan. Kebo jorok. Bener-bener kayak Kebo deh. Biarin, daripada kamu kayak cepesek. Biarin, yang penting gak ambil pacar orang. Loh, sampai situ urusannya. Apaan? Dan buang pisau air membersihkan hal timur. Gak mau. Ayah, udah maaf. Maaf, Ratu ya. Usia Bram dan usiaku hanya terpaut 1 tahun. Banyak yang mengira kami pacaran, bukan kakak beradik. Bram baru 18 tahun dan aku masih 17. Bram masuk kuliah tahun ini dan aku masih kelas 3. Kalau Bram belum dewasa, maka bisa dengan mudah aku juga belum dewasa. Kalau Bram cukup matang, maka aku yakin bahwa aku juga cukup matang. Apalah pengaruh 13 bulan selisih usia kami dengan cara kami menghadapi ujian dan ulangan. Umur 14 tahun kami berdua bisa mencuci pakaian kami sendiri. Jika mama lembur di kantor, aku memasak untuk Bram atau sebaliknya. Aku tahu siapa saja cewek yang pernah menjadi sasaran Bram. Kalau si cewek menerima kontrak pacaran dengan Bram, Bram pasti memasakkan kami sekeluarga sayur asam manis. Meski ayah dan mama tidak pernah tahu bahwa masakan itu hanya menjadi
Hari ini minggu ketiga kebutuhan ayah. Ayah berhenti bekerja dengan sumbangan dari kantor yang tak seberapa. Mama mulai mencari utang karena uang tabungan mereka sudah habis untuk beli obat dan biaya dokter. Aku tak pernah yakin apakah Bram terpukul dengan apa yang telah terjadi pada keluarga kami. Lantas, kenapa mama tidak bicarakan dulu dengan kami? Sama aku, sama Emma. Mama tidak bisa bicara banyak. Om Budi minta jaminan. Mama harus beri tanggung jawab itu. Mama tidak punya posisi yang baik. Uang 30 juta memang bukan uang yang sedikit. Tapi akhirnya, mama malah bikin ayah kecewa. Apa karena sekarang ayah lumpuh, terus mama baru berani menolong kita? Ayah memang sudah lumpuh, Ma. Dan Tapi bukan berarti ayah tidak bisa sembuh. Bukan berarti ayah tidak bisa lagi ngajak kita jalan-jalan seperti dulu. Kalau saja ayah tahu masalahnya, kalau saja mau membicarakan dulu dengan kami, Apa yang bisa kita lakukan, Bram? Apa yang bisa kita lakukan? Apa boleh buat? Mama jauh lebih tahu apa yang harus dilakukan. aku tahu mau berhak menjual mobil itu. Aku tahu mau menjual mobil itu untuk pengobatan ayah. Aku tahu. Yang aku tidak tahu, kenapa mama tidak percaya padaku bahwa aku juga berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan uang bagi kesembuhan ayah. Kita butuh waktu untuk melakukan semua itu, Bram. Kamu yang butuh waktu, tapi tidak untukku. Aku bisa menggantikan tugas saya. Apa yang selama ini ayah lakukan kepada keluarga kita, melindungi keluarga ini, biaya hidup, dan semua kebutuhan di rumah ini. Aku bisa menggantikan tugas saya Dengan cara bekerja. kerja apa? Aku bisa ngerti kuliah, jaga warnet, jadi guide, atau apapun yang ada duitnya. Bagaimana kau bisa melakukan semua itu jika setiap hari waktumu hanya kau habiskan untuk kursus bahasa ini, bahasa itu, bikin penelitian ini, penelitian itu, diskusi apa ngerti kayak mahasiswa genim aja, atau apapun pekerjaan yang tak pernah beres dalam rumah ini. Dulu kondisinya lain. Ya lain, kau sekarang kuliah di universitas swasta, bukan di negeri seperti kemauanmu. Tapi sekarang tak ada bedanya kuliah di universitas negeri atau swasta. Ada, kau memilih kuliah di universitas swasta hanya kau tak diterima di negeri, bukan? Itu bukan pilihan, Bram. Pilihanmu itu bukan pilihan, Bram, tapi itu kegagalanmu. Dan sejak awal, Mama tidak ingin membenarnimu untuk ikut membiayai urusan ayah. Karena Mama tahu, kau tahu lebih dari orang yang bisa lulus masuk ujian dan masuk kuliah universitas negeri. enak. Biarin, Pak. Biar dia tahu bagaimana sulitnya membuat keputusan. Jadi anak sulung untuk ngegantiin ayah doang. Apa yang terjadi di rumah kita, di keluarga kita, bukan sesuatu yang kita harapkan, tapi juga tidak bisa kita hindari. Masa sulit adalah masa sulit, Bram. Banyak orang tidak ingin melaluinya, tapi inilah masa kita. Meski dengan cara apa kita melewatinya, supaya kita tetap bangga dengan diri kita sendiri.
suka bola. Mereka realistis mah, menyerang memang pilihan mereka, tapi dilakukan jika mungkin. Menghindar jika harus menghindar. Kekuatan bagi 11 orang, lalu kekompakan dan strategi. Tapi itulah bagian dari bisnis mereka. Mereka tidak mungkin berhasil tanpa strategi. Mama minta maaf atas yang tadi, Bang. Birmingham, tapi pasti ada pemain baru. Tapi tidak segitu Beckham mungkin. Tapi itulah bagian dari proses mereka. Beckham atau Scholes atau siapapun, masih juga dulunya bukan siapa-siapa. Mereka tetap diberi jatah main untuk tetap ini di pertandingan yang kita bergengsi sekalipun. Mama pasti memberi kesempatan. Karena sendiri berpikir. Tapi bahkan Mama tidak memberikan aku kesempatan untuk mencari kesempatan itu. Dan Mama bersyukur punya kalian. Mau bersyukur punya pemain baru, mereka memberinya kesempatan. Pasti memberi kesempatan. Kalau Mama sendiri punya kesempatan berpikir. Tapi bahkan Mama tidak memberikan aku kesempatan mencari kesempatan itu. Bukan itu masalahnya, Bram. Tapi Mama seperti kita. Mama berhak punya kotak rahasia sendiri. Kotak rahasia. Iya, Mak. Tempat Mama menyimpan perhitungan-perhitungan yang orang lain tidak boleh tahu. Tapi kalian tahu, Mama tak mungkin melakukan itu. Mama tak mungkin punya kotak rahasia itu. Dan Mama tahu, kami juga tak mungkin punya kotak rahasia itu. Kami punya, Mak. Aku dan Bram punya kotak rahasia yang Mama dan Ayah tidak boleh tahu. Kotak rahasia itu bukan kotak rahasia, itu permainan kotak rahasia. Ada yang benar-benar serius. Lalu, kenapa kau tak pernah bongkar? Justru tidak akan terjadi apa-apa jika terbongkar kotak rahasianya. Stop! Katamu tak akan terjadi apa-apa kalau rahasia itu terbongkar. Lalu, aku harus bilang apa sama Mama? Bilang bahwa kau bisa kuat mengalami semua ini. Di rumah kita memang sudah tidak ada lagi kegembiraan, kan? Tapi bukan kau bisa buat onar lagi di sini. Justru kamu yang buat onar. Kamu buka kotak rahasia itu tanpa perhitungan. Itu bukan lagi permainan.
masuk. Berapaan kamu? Kau bilang apa tadi? Kamu yang masuk. Mau bikin onar apa lagi kamu? Mama bohong. Mama bohong. Mama bilang keadaannya tidak akan seburuk ini. Mama bilang ayah pasti sembuh. Kita bisa apa, Ma? Kita bisa apa sekarang? Tidak akan terjadi apa-apa dengan kamu yang nangis, Em. Ya karena kamu masih bisa bicarakan semua ini sama Mama. Nah, Karena kamu anak laki-laki kesayangan Mama. Em, Sementara apa yang bisa aku lakukan? Sejak awal aku tidak ingin masuk perangkap rumah ini. Kedekatan anak perempuan dengan ayahnya. berhenti ya, Mak. Lalu apa yang harus aku lakukan, Bram? Apa yang harus aku lakukan? Cukup, Em. Menurutku si Bella lebih cerdas daripada Nina. Tapi Bella pantatnya kecil. Bilang saja kamu takut kalah cerdas. Kata ayah, aku dilahirkan di hari Selasa Wage. Jadi aku Sagittarius, sangat cocok sekali di pertandingan garis bintang tiap derajat. Dan Nina Aku lahir di mengalami hari masa kejayaan jika menikah di garis Selasa Wage. Dan Nina lahir di hari Pahing. Kata mama, Wage gak bisa ketemu Pahing, bisa geyek. Bram, kamu tahu gak? Malam tadi aku menawar Tuhan lagi loh, agar aku bisa berhenti menjadi adikku. Lalu apa katanya? Tahu? Mungkin dia sedang mikir-mikir lagi. Kalau yang mau bukan kamu, aku juga ingin menawar Tuhan. Apakah aku bisa menjadi? Apakah dia bisa berhenti menjadi Tuhanku?